Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sel volta. Nah, agar nanti kalian dapat menjelaskan notasi sel volta dan cara menghitung potensi sel. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Jadi, sel volta jika didefinisikan yaitu suatu sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Dan ini terjadi pada reaksi yang spontan saja. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita sering gunakan pada akumulator atau yang sering kita sebut dengan aki. Kemudian ada baterai kering atau yang bentuknya bulat itu ya. Kemudian bisa juga pada lithium ion atau yang biasanya digunakan untuk baterai pada gadget. Nah, bisa di laptop, handphone, dan sebagainya. Nah, kemudian yang harus kita pahami dalam sel volta, kita akan mengenal elektroda katoda dan anoda. Nah, katoda ini merupakan kutub yang bermuatan positif atau elektroda positif. Kemudian, anoda ini dalam sel volta adalah kutub negatifnya atau elektroda negatifnya. Sehingga untuk mempermudah menghafalnya, biasanya ditulis dengan kata kapan. Nah, untuk mengingatnya dengan kata kapan yaitu katoda positif, anoda negatif. Kemudian, untuk katoda ini dilihat dari E0-nya yang besar. E0 ini merupakan potensial reduksi standar. Kemudian, untuk anoda ini, E0-nya kecil atau potensial reduksinya kecil. Nah, untuk mengingatnya lagi, kalau positif E0-nya besar, kalau negatif E0-nya kecil, seperti itu. Kemudian, reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda, kalau katoda reaksinya selalu reduksi, sementara anoda reaksinya selalu oksidasi. Kemudian, untuk lebih mudah mengingat reaksi ini, katoda reduksi, anoda oksidasi, digunakan kata karet, katoda reduksi, dan anoks, anoda oksidasi. Nah, ini untuk mengingat agar tidak kebalik dalam hal reaksinya. Jadi, di katoda tidak boleh kok reaksinya oksidasi, yang benar itu katoda reduksi. Sebagai contoh dalam susunan sel volta, misalkan di sini untuk susunan sel volta saya berikan contoh ada dua potensial reduksi yaitu ada Cu dan Zn. Cu ini memiliki E0 positif 0,34 dan Zn E0-nya negatif 0,76. Nah, ingat kembali, kalau misalkan Cu dan Zn ini ditentukan katoda dan anodanya, maka katodanya di sini adalah Cu. Mengapa kok Cu? Karena katoda tadi adalah yang E0-nya besar, sementara yang E0-nya kecil berperan sebagai anoda. Nah, diagram selnya bagaimana? Nah, jadi sel volta, diagram selnya ada dua gelas beker, yang satu terisi elektrolit anoda atau seng Zn, yang satu terisi elektrolit katoda tembaga atau Cu. Selanjutnya, elektrolit yang digunakan di anoda adalah elektrolit yang mengandung Zn, yaitu Zn2+. Maka yang bisa digunakan adalah ZnSO4. Karena dalam ZnSO4 ini mengandung ion Zn2+, selain itu juga ada ion SO4 2-. Sementara untuk elektrolit yang digunakan di katoda ini juga harus mengandung Cu2+. Ion Cu2+ yang digunakan adalah CuSO4
karena mengandung ion Cu2+ dan SO4 2-. Kemudian bagaimana reaksi di anoda? Ingat bahwa di anoda reaksinya oksidasi, maka di anoda terjadi perubahan dari Zn melepaskan 2 elektron membentuk Zn2+. Ingat bahwa reaksi oksidasi itu adalah melepas elektron. Nah, jika kita bandingkan dengan reaksi yang pertama tadi, bahwa Zn yang diketahui adalah dalam bentuk reduksi, namanya juga potensial reduksi ya ini ya. Ini Zn-nya kalau reduksi dia adalah negatif 0,76, maka kalau reaksinya kita balik sesuai dengan reaksi di anoda yaitu oksidasi, maka awalnya negatif berubah menjadi positif. Hal ini terjadi karena reaksinya ini dibalik menjadi L0-nya positif. Nah, kemudian reaksinya adalah ketika elektron di anoda lepas dari elektroda Zn, maka Zn akan berubah menjadi Zn2+ dan mengalir ke katoda dari anoda. Nah, saat elektron lepas ini, Zn2+-nya akan masuk ke dalam elektrolit. Kemudian, elektron mengalir menuju ke katoda, dan di katoda elektroda Cu ini, elektron itu akan berinteraksi dengan Cu2+ yang ada di elektrolit di katoda, sehingga Cu2+ menjadi 2 elektron atau menangkap 2 elektron. Ini menjadi endapan Cu yang menempel di elektroda di katoda. Nah, Cu2+-nya tertarik ke arah katoda atau ke arah elektroda Cu di sini sehingga reaksinya adalah Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu. Sama seperti yang diketahui di awal dengan E0-nya sama yaitu plus 0,34. Ketika reaksi ini terus berlangsung, maka di anoda karena Zn2+-nya itu lepas menuju ke elektrolit, maka semakin lama Zn2+-nya semakin banyak sehingga kelebihan muatan positif. Sementara di katoda ini Cu2+-nya mengendap di elektrodanya, maka akan banyak ion negatif yang ditinggalkan, jadi SO4 2-nya banyak yang ditinggalkan oleh Cu. Sehingga ini akan kelebihan muatan negatif, maka untuk mengantisipasi hal ini diberikan suatu jembatan garam. Nah, jembatan garam ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan muatan dari elektrolit tersebut. Ini biasanya yang digunakan adalah kalium nitrat atau KNO3. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan jenis garam yang lain. Nah, kemudian KNO3 ini terdiri dari K+ dan NO3-. Sehingga ketika di elektroda di katoda ini banyak ion negatifnya, maka hanya ini akan masuk ke elektrolit di katoda sehingga nanti akan menetralkan muatan atau menyeimbangkan muatan. Sementara yang NO3 akan masuk ke anoda karena di sini banyak muatan positif yang dihasilkan dari oksidasi Zn itu tadi. Sehingga NO3-nya masuk ke elektrolit di anoda, begitu seterusnya proses seperti ini. Nah, nanti muatan di dalam elektrolitnya menjadi stabil. Kemudian di sini elektron selalu mengalir dari anoda atau dari kutub negatif ke katoda ke kutub positif, sehingga ini aliran elektron dari anoda ke katoda. Nanti kalau ditanyakan di soal, aliran elektron itu dari mana? Dari anoda ke katoda. Nah, ketika elektron ini mengalir dari anoda ke katoda dan ini diukur berapa tegangan listrik yang dihasilkan, biasanya menggunakan voltmeter, maka akan terukur tegangan listrik yang dihasilkan. Nah, di sini kalau yang Zn dengan Cu nilainya adalah 1,1 volt. Bisa dihitung dari reaksi ini. Ketika reaksinya ini kita gabungkan lagi antara reaksi oksidasi dan reduksinya dengan elektronnya, ketika kita coret di sini karena ini elektron di ruas kanan, ini elektron di ruas kiri, bisa kita coret sehingga nanti ketika
ketika digabung reaksi selnya adalah menjadi seperti ini. Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ di ruas kanan dan logam Cu. Nah, kemudian E0 selnya ini merupakan jumlah dari E0 dari masing-masing elektroda dari reaksi di anoda dan katoda. Jumlahnya adalah 1,1 volt. Nah, kemudian dari reaksi sel tadi dapat kita tuliskan notasi sel itu bagaimana. Notasi selnya adalah seperti ini. Jadi, notasi sel itu dari oksidasi kemudian reduksi dengan tanda garis tegak ini ya, tegak pertama. Nah, ini yang tegak kedua menunjukkan jembatan garamnya. Kemudian ini dari Zn menjadi Zn2+ itu menunjukkan bahwa terjadi reaksi oksidasi dari Zn membentuk Zn2+. Sementara yang di sisi kanan ini Cu2+ menjadi Cu. Ini menunjukkan terjadi reaksi reduksi dari Cu2+ menjadi Cu. Selanjutnya, kalau kita lihat reaksi selnya tadi, karena di anoda terjadi pelarutan elektroda Zn menjadi Zn2+, maka nanti lama-kelamaan itu nanti elektroda Zn nanti akan semakin terkikis, semakin sedikit. Kemudian untuk yang Cu-nya, di katodanya ini semakin lama semakin terbentuk endapan Cu di elektrodanya. Sehingga nanti untuk elektroda Cu ini semakin lama semakin banyak atau semakin besar karena terjadi endapan Cu dari larutan Cu2+. Baik, saya akan melanjutkan notasi sel tadi. Notasi sel tadi ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi antara Zn menjadi Zn2+, Cu2+ menjadi Cu. Atau untuk mudah mengingatnya, ini menggunakan akronim ini. ANI-IK itu maksudnya adalah anoda ion, ion katoda. Jadi yang di sebelah kiri itu selalu anodanya dulu. Kemudian yang di sebelah kanan ini yang dibatasi garis 2 yang menunjukkan jembatan garam ini adalah katodanya. Jadi yang kiri anoda, yang kanan katoda atau digunakan ANI-IK. Kemudian kalau misalkan ditanyakan potensial selnya atau E0 selnya, maka selain menggunakan reaksi yang tadi, dapat juga menggunakan cara yang lain. Jadi, E0 sel bisa dihitung menggunakan E0 sel katoda dikurangi E0 sel anoda. Atau yang namanya katoda itu reaksinya adalah reduksi, anoda oksidasi. Jadi bisa juga dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, untuk contoh soal, misalkan diketahui potensial reduksi dari Li dan Pb. Nah, di sini untuk yang Li E0-nya adalah negatif 3,04 volt dan Pb E0-nya negatif 0,13 volt. Ditanyakan tentukan katoda dan anodanya, E0 selnya, notasi sel dan arah aliran elektron. Yang pertama kita perhatikan di sini adalah kita dapat menentukan katoda dan anodanya. Ingat, katoda tadi adalah E0-nya yang besar dan anoda E0-nya yang kecil. Nah, ini antara negatif 3,04 dan negatif 0,13. Maka yang negatif 3,04 ini lebih kecil, maka dia berperan sebagai anoda. Sementara yang negatif 0,13 lebih besar, maka dia berperan sebagai katoda. Dan ini sudah menjawab untuk yang A ya. Sehingga di sini katodanya Pb dan anodanya Li. Kemudian untuk E0 selnya bisa kita cari dengan rumus E0 katoda dikurangi E0 anoda, jadi negatif 0,13 dikurangi negatif 3,04 sama dengan plus 2,91 volt. Nah, kemudian untuk soal yang C ini ditanyakan notasi selnya. Ingat, notasi sel tadi akronimnya ANI-IK. Jadi anodanya di sini Li, berarti yang di sebelah kiri nanti ada Li dan di sebelah kanan ada Pb. Dan I-nya nanti letaknya di tengah, sehingga nanti notasi selnya ini
Li menjadi Li plus, kemudian Pb2 plus menjadi Pb. Kemudian arah aliran elektron dari mana? Arah elektron tadi bahwa elektron mengalir dari anoda ke katoda, berarti dari Li menuju ke Pb. Nah, itu tadi adalah konsep dari sel volta. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.